Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwanu fillah sadakumullah. Ada sebagian pertanyaan yang cukup menggelitik bagi saya, yang mereka menanyakan, kenapa ya Pak Ustadz, suami saya ini kalau ketika dia semakin bagus beragamanya ya, atau ketika dia hijrah kalau bahasa sekarang, malah semakin galak ya, semakin keras gitu loh. Dia sudah nggak seperti dulu lagi. Padahal dulu ketika dia belum rajin sholat, belum rajin ngaji, belum rajin taklim, orangnya lembut sekali, baik, perhatian. Tapi ketika dia sudah rajin ngaji, rajin sholat, ikut komunitas-komunitas taklim, kok sepertinya malah semakin keras, semakin kasar. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah ya pada diri kita ya, ikhwan sekalian. Seharusnya kan idealnya ketika orang itu semakin baik beragama, maka dia semakin baik juga hubungan dengan keluarganya, terutama istri. Karena ini adalah juga bagian daripada agama. Nah, syariat kita mengatakan bahwa kita itu wajib untuk berbuat baik dengan istri kita. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian, ya para suami, ya, mempergauli istri kalian dengan baik. Banyak ayat-ayat seperti ini, kan? Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis Imam Tirmidzi, beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi seharusnya kan ketika orang semakin baik beragama, ya semakin baik juga akhlaknya, semakin harmonis pula hubungan rumah tangganya. Kalau ada yang nyeletuk mengatakan, ya gimana saya mau baik kepada pasangan saya? Nah, dia nggak bisa ngimbangi saya. Saya sudah hijrah, saya sudah berubah, saya sudah rajin sholat dan sebagainya. Dia malah tetap dengan kejahiliah dia. Nah, para ikhwan, apakah dengan sikap kita yang keras, yang kasar itu akan merubah dia? Tidak, tentunya kan. Ya, batu ketemu batu ya tambah pecah gitu. Nah, maka harus kita pahami dengan baik tentang uslubud dakwah ya, cara-cara dakwah itu bagaimana gitu ya. Ini tentu membutuhkan pembahasan tersendiri. Ya, tapi intinya agama kita itu memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada pasangan kita. Saya rasa kita sering mendengar ya, atau membaca bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istri beliau. Bayangkanlah ketika kita membaca hadis bahwa Nabi SAW itu ya, balapan lari dengan istrinya Aisyah Lanha, yang berjarak mungkin usianya dengan beliau sekitar 40-an tahun ya. Nabi sudah berusia sekitar 55, ya Aisyah Lanha baru umur 9 atau 10 tahun. Tuh. Artinya Nabi terlalu tua bagi Aisyah, Aisyah terlalu kecil bagi Nabi SAW. Ya, beliau Nabi SAW menurunkan derajatnya, ya, menyamakan diri dengan Aisyah Lanha.
sampai Nabi mau balapan lari dan beliau kalah ya. Maksudnya itu mengalah dari Aisyah sehingga dia merasa sangat senang, sangat bahagia. Ya, ini perlu diperhatikan bagi para suami. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh ya. Ini saya baca dari kitab Tahzib Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ringkasan kitab Ihya Ulumuddin ya, judulnya Mau'izatul Mu'minin. Nasihat bagi orang-orang beriman. Ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Mau'izatul Mu'minin ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Ya. Beliau menceritakan di kitab ini di halaman 145 tentang seorang wanita Badui Arab pegunungan yang menceritakan suaminya yang meninggal dunia. Jadi ketika suaminya meninggal dunia itu ya menangis terseduh-seduh ya, sampai orang-orang merasa agak heran. Herannya bukan apa-apa karena orang Badui itu ya, kaum sekalian, kaum laki-lakinya itu kan terkenal agak kasar gitu loh, keras ya, karena orang-orang Badui ini kan tinggal di pegunungan ya, mereka hidup serba kekurangan ya. Arab itu kan panas udaranya sehingga membuat sifat-sifat manusia juga cenderung keras. Nah, ketika suaminya meninggal, ternyata istri itu merasa sangat kehilangan. Ya. Dia mengatakan tentang suaminya, "Wallahi laqad kana dhahukan idza walaja." Demi Allah, ya, suami saya itu orang yang banyak tertawa kalau dia sudah masuk rumah. Ya. Sakitan idza kharaja. Dia banyak diam kalau sudah keluar rumah. Ya. Akilan ma wajada, dia makan apa yang ada yang disediakan. Ghairu sa'ilin amma faqada, dia nggak minta apa yang tidak ada. Nah, perhatikanlah cerita perempuan Badui ini tentang suaminya. Dahukan idza walaja. Dia jadi orang yang riang, ramah, banyak ketawa, banyak ngelawak ketika masuk dalam rumah. Ya. Tidak seperti orang hari ini, ya. Tidak sedikit kita mendengar cerita, ya. Wallahu alam apa sebabnya? Mungkin karena tuntutan kerja atau beban hidup. Seorang suami ketika pulang dari pekerjaannya, di rumah bawaannya marah-marah, bawaannya teriak, seperti seorang komandan, pemimpin yang ngatur-ngatur kepada anak buahnya. Dia lupa dia sudah pindah, ya. Dia udah gak di kantor lagi, dia bukan di perusahaannya lagi, dia sudah pulang ke rumahnya. Ya. Seharusnya dia paham ini suasana sudah berganti. Arab Badui tadi, kata istrinya, suami saya itu kalau di rumah itu dahukan, banyak tertawa, banyak bercanda. Sakitan iza kharaja, tapi kalau udah keluar rumah, dia nggak banyak ngomong. Dia tenang, diem. Berbalik kan dengan kondisi hari ini, ya, ketika seorang suami keluar dari rumahnya, dia merasa bebas, merdeka. Dia tertawa-tawa dengan temannya, bercanda, mungkin malah neraktir teman-temannya. Tapi ketika dia masuk rumah, dia menjadi orang yang paling galak, ya, paling pelit. Na'udzubillah. Kemudian kata wanita Badui tadi, akilan ma wajada. Suami saya itu makan apa yang saya sediakan, ya. Ghairu sa'ilin amma faqada. Gak pernah minta apa yang gak ada. Tuh. Ya, kita hari ini, ya, mohon maaf saja. Kadang-kadang istri kita sudah masak dengan susah payah, mengatur uang yang kita berikan seadanya itu, terus, ya, kita makan, meminta dengan apa yang tidak dia sediakan. Padahal yang kita berikan kepada dia uangnya, ya, hanya pas-pasan saja. Kan ini sebuah pelajaran penting ya bagi kita semua, ya kan. Hari ini banyak kita menyaksikan keluarga-keluarga yang terpecah ya, gagal pernikahan disebabkan karena tidak memahami dengan baik hubungan antar suami istri. Tentu yang menjadi korban adalah
anak-anak kita. Kasihan generasi kita. Mereka kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.